Masih dia nggak ada Potters podcast terkece seplanet bumi. Kan lagi, tegang banget loh. Mulai tegang banget kalian. Kita udah lama gak masuk kamera. Masuk kamera. Jadi ini band-band perokok berat ya. Kita dari smoker. Smoker band. Ini susah nih ngumpulinnya nih band ini. Oh iya kan. Ya udah siapa yang mau present deh. Dari lo Ki. Ya kan presentin band ini dulu deh. Hai guys. Kita dari Tanya 182. Tanya Band. Jangan lupa subscribe. Like, comment, and share. Ada band ini di sebelah. Ini gak tahu gunanya apa di band. Tapi memang berguna deh. Megangin mic ya mas. Insya Allah. Terus nih ada guru drum. Masih ngedrum bro? Enggak? Makanya mic bro? Iya. Oh iya juga. Lupa dia. Lupa ya. Masih ngedrum gak? Udah enggak. Kenapa? Males. Trauma. Satu lagi. Banyak ya. 3 lagi yang belum ikut. Karena 3 lagi. pada sibuk. Siapa aja yang 3 lagi tuh? Bayu sama Rido dengan Ubay. Bayu, Rido, Ubay. Ya. Ubay bukan punya band sendiri, kelas band. Itu side job. Oh, juga. side job. Ya. Kalau tanya Ribon dia bakal ketanya lagi kan. Oh gitu ya. Ayo dipecat dia. Bukan dipecat kayaknya. Dibubarkan. Berarti kan posisi Tanya ini baru dong. Kalau nggak salah dari Aurora ya. Iya, dulunya benar. Aurora. Iya kan? Iya. Itu Aurora tahun berapa? Dari lu Ben, kayak mana Ben? Siapa yang bisa jelasin Aurora? Aurora itu. Kalau jalan 2009 ya udah jalan. 2009 tuh udah Iki yang megang. Iya. Tapi. Udah Iya. Iki. Maksudnya Guru? udah diatur Iki. Udah ngatur. Guru belum. Belum. Guru ditanya. Ditanya. Ditanya pas masuk Tanya. Dari Aurora ke Z-Star ya? Ketanya. Ketanya. Tanya ke Z-Star Ke baru. Z-Star. Ini balik ke Tanya lagi. Tanya lagi. Iya. Kalau tahu jadi tanya lagi. Kan ada kangen lagi. Kita tanya lagi. Ada 182. Balik gue. Maksudnya apa sih 182? Enggak bercanda. Jauh. Bercanda. Udah kayak Blink 182 ya. 420 gitu ya. Oh, angka-angka keren ya. Enggak, lo kenapa trauma main drum? Dur. Enggak trauma sih sebenarnya. Cuman males aja. Males main drum. Males Nggak main ada drum. Nggak ada drum juga. Hati juga udah terlalu sakit. Nah, itu dia maksudnya sakit hati dengan musik lah ya, intinya gitu ya. Musik industri, sorry. Musik industri yang kita kerucutin lagi. Iya. Musik industri. Banyak PHP-nya. Banyak PHP ya. Banyak Di PHP-in label ya. Kayaknya sih iya. Di PHP-in kawan apa di PHP-in label ini? Kayaknya di PHP-in label. Iya. Kalau kawan kayaknya udah ini semua ya. On fire Udah semua ya. solid ya. Dari hati tapi ini. Kayaknya gini deh. Harus. Harus. Yang lu rasain waktu pas lu di PHP-in label itu apa aja contohnya? Misalkan apa nih? Yang lu ngerasanya ya. Ini kan patokannya rasa ya. Yang gue rasain sih udah terlalu banyak yang gue tinggalin gitu. Kayak kuliah. Ya intinya sih kuliah aja sih. Kuliah ya. Kuliah. Waktu itu lu lagi kuliah apa? Di Unila ya? Enggak, di Saburai. Di Saburai ngambil fakultas Hukum. hukum. Itu pun udah yang Udah semester akhir. bukan semester akhir sih, istilahnya kita ngambil paket. Oh, oke. Itu pun nggak lulus gara-gara band. Gara-gara band ya. Itu jadi ngebuat lu bener-bener apa ya? Kayaknya kecewa lah ya. Gue Kecewa jadi sedih berat. gini Ben. Gue jadi sedih. Nggak, kita haru. Enggak, maksudnya ini temen-temen lu gak ada tanggung jawabnya. Ternyata mereka juga Sama sebenarnya. Sebenarnya sama dan kecemplung bareng-bareng gitu. Cemplung bareng-bareng ya. Iya, jadinya kecemplung. Enggak, maksud gua kayaknya label banyak janji gitu ya. Banyak janji-janji yang apa gitu, yang harusnya seperti apa terus malah nggak dilakuin gitu. Gitu kan? Gitu kan? Gitu ya. Banget. Kayaknya mereka nggak ngelihat perjuangan kita kayaknya. Iya, karena industrinya waktu itu lagi rame aja kali, atau di label itu mungkin banyak yang talent yang diurusin, sementara karyawan cuma berapa gitu. Intinya sih gitu, karena masa transisi semua kan.
kondisinya sebetulnya kalau kayak nggak bisa disalahin juga mau ngadu temen nggak bisa juga bro. Kenapa? Karena teman-teman labelnya beda. Beda ya. Nah beda nih sama sama kondisi saat ini yang udah bener-bener pure digital gitu, stream. Terus balik dari Z-Star, lu apa yang lu rasain dari Benny deh, dari Benny. Apa yang lu rasain waktu pas nama band lu? Siapa yang ganti nama band itu? Label sih. Label. Terus kalian nerima aja gitu. Dasarnya apa ganti nama label? Ganti nama band. Kita. Awalnya memang gak nerima. Lebih parah marah daripada Jasa. Mau tahu nggak? Boleh. Nggak, maksudnya ini biar teman-teman itu juga ngerasain itu gitu. Yang punya perasaan yang sama juga jadi makin berani untuk mempertahankan gitu maksud gua. Nggak tahu ya kalau bisa di label lah gitu ya. Kalau di label itu ada kayak Feng Shui itu apa ya bahasa ininya? Iya Feng Shui lah. Iya gitu lah maksudnya. Wah nama ini kurang ini nih, kurang hoki. Iya Gitu. benar. Terus mereka menawarkan tuh satu nama. Sebelum Z-Star itu 5 star. Iya sebelum itu lagi I Love You. Gue lupa Ben kalau itu. Lu yang Itu ingat. lebih parah. I love you. I love you band. Iya kan lebih enggak kurang gimana. Bukannya awasnya bukannya itu Iya, ya. nggak gitu. cowok. Tapi ini gue lupa beneran gak ada yang ingat. Kok gue nggak tahu? Tuh kan. Iya loh bener. Oh gue nggak ikut deh. Gue terima beres kayaknya. Ikut. Enggak Ikut lah. bro. Kenaga enggak bener Ben. Kita cuma Enggak, gue bertiga. gak ikut. Lu Sampai bagi- gue bagi. diajak berantem sama basis gue sendiri. Siapa? Oh lu ya? Nah terus nggak ada pilihan tuh. Abis dari situ ada 5 Star sama Jetstar. Z-Star. Ya memang gak ada pilihan lagi, cuma 2 itu ya. Mau gak mau ya lebih kayak Pilihan ketiganya kan tanya. Nggak ada. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Oh. Kita udah, maksudnya kita mau bertahan dengan nama band kita itu nggak dikasih. Alasannya sih karena kita sebelumnya udah di label Iya ada. Oh label apa? HMR, High Music Record. Si Tanya tadi udah di situ. Iya. Itu album kompilasi padahal ya. Iya, album kompilasi. Jadi emang Iya nurut, kalau nggak nurut nggak jadi Nggak ya. jadi. Iya juga ya. Ya seperti biasa, mungkin semuanya juga merasakan kali ya. Ya nggak juga sih sebenarnya. Ya apa yang kalian rasain waktu pas ganti nama itu? Apa lesu? Apa gimana gitu? Kayaknya gimana? Kecewa. Kayak ngerasa itu bukan band lu Iya, gitu ya. benar. Iya kan? Benar. Kayak Gitu nggak sih? gue ngerasa, bukan gue ya. Walaupun gitu. sama orangnya tapi kayaknya ini. Iya, band baru nih. Iya gitu ya. Kok kayaknya kayak bukan band gue ya ini gitu. Gitu gak sih? Iya. Terus juga kita mainnya juga udah beda ya nggak apa ya? Mungkin ke bawa karena nama kita biasa itu, terus kita buat lagu lagi, buat musik lagi udah nggak. Kayaknya iya bingung Iya. gitu ya. Ditambah lagi ada Kebawa. musik director ya kan, maksudnya yang ngedirect kita tambah beda lagi. Waktu itu arah musik yang dipengenin sama Z-Star itu kayak gimana? Jetstar apa tanya? Z-Star dulu. Kalau Dari setahu gua nih ya, kalian itu kan kayak masuknya kayak Britpopnya gitu kan. Ya kan Britpop gitu. Nah, pas ke Z-Star itu diarahin ke mana gitu? Melayu. Melayu tetap. Oh, oke. Tapi kita udah sebisa mungkin buat nahan keegoisan kita ya kan. Maksudnya ya kita harus tetap lah walaupun itu jangan sampai kita udah nama diganti. Jangan juga musik jadi kayak gitu gitu. Genre kita dirubah juga. Ini musik mau diarahin ke kayak Wali gitu ya, ke situ semua ya. Ke Zipilia ya, Zipilia gitu ya. ke situ. Zipilia aja masuknya Bayu aja agak-agak berubah. Iya. Karena kan begitu kita masuk di label itu emang labelnya Melayu ya kan pada Iya. zaman itu. Iya juga. Zipilia. Bayu Gila, dia kemana? Jenderal. Oh kirain Boy Tanya. Ngelawak deh enggak? Iya. Kalau nggak respon sih ngelawak kan nggak lucu ya? Lu bilang-bilang dong kalau mau ngelawak. Nanti gue sambut Mau nih. ngelawak. Gue lupa. Ini band ini temen gue SD loh. Iya, bener. Temen gue dari SD. Gue taunya ngeband dia pas udah zaman kapan itu. Nggak tahu. Aurora. Aurora kan. Iya. Baru-baru itu tuh. Jadi gue, band ini ngeband juga gitu. Nah, sebenarnya di Aurora itu dia supir sebenarnya kan, nganterin anak-anak aja. Awal mulanya ya. Awal mulanya. Serius? Iya. Enggak. Dia juga ketawa. Aurora itu tahun berapa ya?
Nah, ini pertanyaan dari drummer nih. 2006 2007 Ben. Itu kalau nggak salah recordingnya masih di tempat IMC. Mas Ruli itu ya. Bukan, di MC mereka. Awal IMC. Slot Mas LD. Ya, jadi ceritanya gini, gue ketemu Aurora itu Lagi mungut sampah. Enggak sekejam itu, gue nggak buka aib lo kok di sini. Karena dulu gue Aurora lagi lagi MC project. Iya. Kebetulan lu lagi sibuk di Jenderal di MI, nggak ada operator. Terus Mas LD minta Nanda yang operatorin. Ngajak gua kebetulan, temenin gua yuk. Gua pengen ngoperatorin bandnya YMC, ya udah oke. Begitu Nanda lagi tag kan gua nggak mungkin ganggu nih. Begitu gua ngobrol nih sama anak-anak ini. Anak-anak Aurora. Iya, baru kenalan gua Aurora. Ya gua pikir emang supir ini awalnya. Oh enggak ya Ben? Enggak lah, lebih ke tukang somai sebenarnya. Sebenarnya itu lebih pas. Sambil mengutin sampah. Ternyata ini ya orang-orangnya Aurora. Iya. Ya betul gue kenalan di situ tuh. Nah mereka ngobrol sempat curhat lah ya waktu ketemu. Bingung mau kemana Ben ya. Setelah ini mau kemana. Makanya gue arahin ke yuk kita punya Lambung Glesar Community. Makanya coba ikut gabung. Makanya mereka nyampe ke Surdam. Itu Tapi sih. yang gue heran ya, gue dulu di Medium nggak pernah diajak. Pernah inget nggak? Medium mana? Medium mana Anda? Kayaknya Ben itu. Itu gue gak terkenal ya. Wah salah lo. Bukan, Wah jadi salah lo. kayak gini loh. Jadi kita itu bukan nggak pernah ada Nggak istilah. pernah ngajak. Iya, sebenarnya gitu Sebenarnya kan. kalau mau gabung aja. Iya, karena kan gini. Kita tuh cuman yang kita lempar itu konsepnya gitu loh. Yang kita lempar tuh gitu konsepnya. Jadi kalau kira-kira cocok, lu masuk gitu. Masuk, ya. Kalau nggak cocok, ya takutnya kalau ngajak nanti nggak ini gitu. Iya, Nggak nggak sesuai sama lu gitu. Maksudnya diajakin nih. Yang polanya diajak-ajak itu waktu itu yang benar-benar yang udah benar-benar jadi. Yang beneran kita ajak itu pun bukan jadi personil ya, tapi ngegabung divisi misi yang sama. Contohnya yang diajak bareng tuh Blueberry Blueberry ya. ya kan? Kompares waktu itu. Iya, Nah, mereka agak kaku karena waktu itu sponsornya beda gitu. Ya, mereka ngerasa itu ruang lingkupnya di situ Beda. aja ya. Nah, tapi wajar kita maklumin itu. Nah, itu yang gue bilang agak kaku kalau ngajak. Sementara kita yang kita lempar tuh konsep gitu. Konsep visi misi. Tapi yang sebenarnya sama. kalau lu pengen gabung atau band lain yang pengen gabung gitu mah open. Iya sebenarnya. Mau siapa aja ya termasuk Aurora nih. Gitu loh. Betul. Begitu mereka curhat mau dibawa kemana ya udah gue bilang kita punya komunitas gabung aja. Gitu. Karena komunitas ini ya nggak ada label sebenarnya, cuman tujuannya ke sana gitu. Yang mindset yang gue perhatiin ya enggak dari anak-anak itu kenapa nggak mau gabung ke komunitas kita dulu itu, mereka tuh mikirnya mungkin mereka mikirnya mereka gabung itu diurusin, padahal mah enggak. Kalau kita di komunitas itu sebenarnya komunitas cepat ngumpul doang nih, kita jalan sharing sama-sama. network, sharing ilmu sama sharing network gitu. Buat jalannya itu kita masing-masing gitu. Iya. Nah mereka mikirnya komunitas itu diurusin satu orang, sebenarnya enggak. Tapi kalau kayak manggung, ya lu pasti punya teman Iya, gitu. pasti Karena punya siapapun, karena kita kenal jadinya, band ini main, band ini main, yuk, gitu sih. Kocak-kocakannya sih kayak gitu. Tapi ya karena kita, kalau di community itu kan karena visinya sama, jadinya kita ngerasa teman seperjuangan bro, sebenarnya gitu. Lu sama gue tuh sama-sama lagi berjuang. Masalahnya memang nggak tahu nih siapa di antara kita yang lebih dulu sebenarnya gitu. Iya. Nah, siapapun yang lebih dulu waktu itu, dia harus narik temen-temennya gitu. Jadi, ini punya potensi. Ya udah, yang punya potensi tuh dorong terus tuh. Kalau bisa digembar-gemborin karena dia bakal duduk di di label gitu. Nah, begitu dia udah sampai sana enak katrolnya. Gitu loh, enak katrolnya. Daripada kita saling iri-irian ya kan. Temen mau nyampe kita cut. Temen mau nyampe kita cut. Ya ujung-ujungnya kitanya juga di situ-situ aja. Dulu kayak gitu, mungkin sampai sekarang ini kayak gitu juga, makanya kita buat lagi nih. Nah, lu kapan sih masuknya? Ditanya. Tanya itu gue Yang ngajakin dia siapa? Sudah kita lagi Ngajaknya siapa? So itu ceritanya dari siapa Mas P ya? ya? Mas P. ya. Mas P Blueberry. Iya, Mas P. Dan itu kejadian yang sangat langka dan sangat aneh dan sangat ajaib. Ini emang kita harus ingetin ya. Lu berantem sama dia? Iya, karena begitu kita belum berantem. Kita manggung dapat panggung, dapat panggung itu kalau nggak salah di belakang Lotus. Oke. Eventnya Mas Nick.
Kali itu ya. Pertama kali dia gabung dengan Tanya dan dia nggak datang kan. Ditanya dulu umurnya berapa saat itu. Iya, Saat umur itu lu di umur berapa saat berapa? itu? 18, 17, 16. Lupa gue. Masih muda banget. Iya. Jadi Emang kita manggung tuh dia nggak ada seumuran drum. siapa sih? Iman. Dia muda banget ya. Kalian berapa? 91. Tipu-tipu banget 91. Iya. 88 kalau umuran Iman. 91 kalau. 91 dia. Dia paling muda. Serius 91? Iya. Oh, Makanya dari situ gue tahu umur. Oh ya udah deh, maklumin aja gitu. Emang berarti umurnya masih kayak gitu ya, kita harus sabar. Status waktu pas gabung sama Tanya itu dia masih bocil. Masih bocil. Oke. Bocil banget. Sama kayak Adis dulu. Adis itu gabung di General usianya masih 16 kalau nggak salah. 15 atau 16. Iya. Lu ngerasain kan berarti? Adis iya, Iya. bocil. Tapi Adis Tapi dia on time. nurut, dia nurut. Dia nurut. Lu ini nggak on time. Sama. Dia nurut, cuman gak on time. Gitu. Dia nurut, cuman gak on time. Kalau Adis lu masih sekolah bro, itu PR. Lu masih sekolah juga waktu itu? Enggak. Dia udah baru lulus SMA. Gila dulu nyuruh Freddy Boy dulu. RM-nya Jenderal dulu buat ngizinin Adis. Kita Buat harus manggung tuh, Boy izinin dulu Adis bikin surat dispen ala-ala manajemen Jenderal lah. Ala-ala manajemen aja udah. Padahal mah kita aja izin Bu. Begitu manggungnya di sekolahan sendiri. Iya gitu aja. Sebenarnya ya cari solusi aja gimana nih teman-teman bisa ini. Karena Adis sudah kebanyakan cabut waktu itu. Udah kebanyakan dia cabutnya. Jadi kalau dia cabut lagi mungkin terancam punah dari sekolah itu. Makanya harus pakai surat ala-ala tadi. Iya, jadi statusnya izin. Ibu guru Adis. Dispen. Berarti Takutnya beda nonton tipis ya sama guru ya. Kalau dia kan banyak cabut. Iya. Dia udah DO kan. Oh pakai C Anda ya waktu itu. Pakai C. Nah enggak, ntar dulu lu gabung itu maksudnya kenapa Tanya ngajak dia gabung? Awalnya kita emang nyari drummer. Kita udah coba waktu itu pernah sama Wilman. Tahu lah Wilman. Oke, ya, intinya yang pertama karena butuh drummer. Karena butuh gitu. drummer. Begitu Terus, kita kenapa harus dia gitu pertanyaannya? gue pernah ngobrol sama gue nggak enak mau ngomong itu loh. Halusnya aja disodorin. Biar lo tahu juga kenapa teman-teman lo ngambil lo. Disodorin bener. Disodorin sama Mas P. Gue punya adek nih, dia bilang coba aja Ki, siapa tahu Mas cocok sama Tanya. Ya udah Mas, gue bilang apa salahnya lah. Tapi ternyata kesan pertama nggak begitu menggoda ya. Selanjutnya bodo amat lah. Coba aja Ki. Tapi panggung pertama gitu ya. Masih terus Satu lagu ya. Satu lagu Nah, ya. Cuma oke. satu lagu ya. Waktu itu lo berdua berantem. Kenapa? Yang lo keceplosan kan tadi berantem sama basisnya Tanya. Gara-gara mau Manggung. berangkat manggung ya. Manggung Seribu Jakarta. Band. Oke, Di Jakarta Cibubur, itu. ya. Terus? Manggung kita udah latihan gak? Kita latihan tuh jam 5 sore baru selesai latihan ya. Di Pauman ya kan. Udah deal nih. Udah kumpul, udah semua, udah latihan, udah selesai. Jam 9 kita kumpul di tempat Bayu buat berangkat ke Jakarta gitu kan. Iya, bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke. Udah nih, yang lain udah pada ada, sampai jam 12 malam gak ada. Dan kita cari ke rumahnya, cari tempat teman-temannya, hilang, blas. Nggak taunya? Ya nggak tahu gua kemana ya kan. Kita nggak ada yang tahu kemana. Karena kita dulu itu sempat karena mau singgahnya tempat Andi, Andi BAG. Andi tuh nelpon, deh lu berangkat aja ntar gua ajak teman gua di sini deh. Buat drummer. Ya udahlah gua bilang. Begitu gue berangkat, dia nelpon. Gue udah nyampe Jakarta, dia baru nelpon. Gue nyusul gak usah, gue bilang. Gue udah gak perlu lagi, gue karena gue udah sama kesel banget lah ya. Kesel banget. Karena ya, ini manggungnya bukan di Lampung. Nggak. Iya. Kalau di Lampung sih enak ya. Ini manggungnya di... Dia waktu itu kemana ngilang itu? Ngilang gak ngerti gue. Lo kemana lu waktu Ini itu? penyakitnya... Main judi ya? Penyakitnya si guru kayak gitu. Pilihannya cuma dua, kalau gak main judi bucin. Udah dua itu aja. Kayaknya sih bucin. Dua-duanya kayaknya malah. Berdua sama ceweknya. Dua-dua. Main judi. Bukan, masalahnya itu Ceweknya bucin. masalahnya itu cewek hadiah judi. Makanya dia hilang kayaknya. Kacau. Bener. Enggak. Gue pikir dia ngomong iya. Kok dia bisa tahu cewek itu hadiah judi ya? Udah semua ngomong abis ini diedit ya Kak. Parah ya. Enggak, lu langsung ngomong bro. Lu kenapa? Lu kemana waktu itu? Tapi iya sering ngilang lu dulu. Iya. Iya lu sering Enggak, ngilang. dia poin itu dulu deh yang Seribu Band. Lu kemana? Kenapa? Gue juga penasaran. Iya. Jujur aja lu. Kayaknya gue bantu kau. Ketiduran apa gimana? Apa ya? Males aja berangkat. Oh gitu. Gitu. Jadi males berangkat tiba-tiba
Modi ya. Enggak maksudnya dia malas berangkat tiba-tiba teman-teman nyampe Jakarta dia ngerasa ada perasaan bersalahnya gitu pasti. Karena itu udah kita udah nelponin nerima. kan, udah nyari-nyariin. Ya udah ujung-ujungnya nelpon tapi jawabannya begitu ya sudah. Iya. Berat juga ya kayak gitu ya. Lu beneran ngerasa bersalah waktu itu ya? Enggak, ini. Enggak apa. Kayak gitulah. Bukan males kayaknya. Apa? Lebih ke bucin itu tadi. Jangan bucin. Enggak lo waktu itu ngerasa salah gak sih? Ngerasa kan? Ya ngerasa Iya. makanya langsung ini kan nelpon malam itu. Mau naik pesawat ya jemput nyusulnya. Nggak tahu lupa. Iya. Masa Gua naik lalu pesawat, nggak naik mau pesawat diingat. lah, kan. Masa lalu. Harus diingat. Tapi dia sekarang lu kerja di mana sekarang? Apanya? Kerjanya Saat ini. di rumah. Dia bisnis jual beli. Perempuan enggak ya? Iya, jadi tadi. Salah ya? Bucin. Balik ke bisnis lama dong. Karena ini totalitas di situ ya kan. Itu aja berarti masuknya bisnis. Lebih menggiurkan itu. Di depan itu kasino. Tetap, tapi karambol ya. Tapi karambol. Nyesuain aja ini mah. Nyesel gue boy gak datang. Atau lu yang kena ya. Baik. Kok jadi gua yang kena bully ya kan. Tapi lu ngelihat nih ya, dari lu sendiri Deru, lu industri musik yang sekarang ini itu kayak gimana sih menurut tanggapan lu? Jujur nggak tahu. Nggak Blas. pernah ngikutin. Terakhir lu Blas. denger musik kapan? Kalau ngedengerin musik mah Masih. Tapi kalau untuk kayak dunia industrinya ngikutin belas Udah enggak. Terakhir musik apa yang lu dengerin? Lagu apa yang lu dengerin? Luar apa? Luar, ini? lagu luar. Lagu Korea lu ngomong gitu. K-pop. Boa katanya. apa ya luar? BTS. Ya kayak model-model ini apa kayak Incubus. Oh gitu. Oh masih. Indonesianya? Indonesianya tetep tanya. Tanya band ya? Tanya be. Oh luar biasa. Penyesalan Lagu-lagu lama, belakang. file-file yang lama masih nyimpen lah ya. Enggak. Enggak juga. Lu tau dari mana berarti lagu tanya? Di YouTube. boleh nyebutin. Di platform musik. Ya nggak apa-apa, boleh lah di sini. Udah di YouTube aja nggak YouTube apa-apa. Di YouTube. Di YouTube, di lagu galau abad ini. Ya, gimana? Lagu Galau Indonesia. Oh, lagu galau Indonesia. Itu bagus ya, clickbait itu, tapi keren itu. Maksudnya depannya dikasih lagu galau Indonesia, judul lagunya apa gitu, langsung ya. Keren tuh clickbait itu. Nah, boleh ngerokok boleh. Enggak, di ini aja. Ngudik aja kok. Oh, lu ini apa Yang di namanya? bako deh. Ngelinting ya? Ngelinting ya. Itu apa? Ya, ini bukan ganja ya guys. Enggak, itu apa namanya? Bako apa itu? Ini bakoknya Mundi Victor. Hah? Mundi Victor. Beli di mana? Di tempat bako banyak. Iya, maksudnya dia produknya anak Lampung bukan? Bukan sih. Aduh, bro. Mana nih produk anak Lampung ini? Harusnya ada. Belum nyicip sih yang siapa? Ada ya? Oh itu ngadu bako. Bukan apa yang Bako nanti- Saku. Bako Saku. Bako Sako. Bako Saku. Ya, punyanya si Bagas Ya, waktu Bagas, itu. Iya, belum pernah. udah pernah gue bilang nih, Ben kalau lo pengen ini kesana aja. Kalau gue mah lebih suka promosi-promosi yang punya anak-anak Lampung gitu. Maksudnya biar guanya juga ada gunanya gitu bikin kayak gini. Soalnya kita juga pengen kayak gitu nggak waktu musik yang event musik culture itu. Itu gue minta si Bako Saku itu buat sama si talent tuh. Talentnya mau dia. Dia Mau ngedukung dia. ya kayak Iya. Iksan Scooter sama Iya. Jason Ranti. Gue tuh lebih suka yang kayak gitu. Makanya gue ngobrolin Baku Saku tuh ada berapa sampai 3 menit lebih kan iya, waktu pas Baku sama Saku. Bagas itu. Nggak apa-apa sekalian support lah gitu kan, support Tapi supaya permasalahannya di sana itu bukannya siang atau malam ya Ben? Makanya lu susah nyari ya. Iya, malam Tutup ya. apa sore sih kalau nggak salah. iya, Sore apa PO malam. lah, pre-order lah harusnya bro ya kan. Itu tuh kan warung ya kan, kalau warung iya. Kalau warung di branding. Iya, tutup juga bisa digedor. Ada barangnya soalnya di dalam gitu. Bang, tolonglah bang, kami ini pengen ngerok. Nah, ada barangnya. Kalau itu mah belum tentu ada gitu. Iya kan? Nah, Ki lu gimana Ki? Ini biar guru juga tahu nih. Benny juga lu gimana Ben? Lu belum pantau kan? Musik industri saat ini kan? Belum sama nah, sekali. Iki deh gue tanya. Lu gimana tanggapan lu Ki? Lu apa yang lu lihat dari musik industri saat ini? Lebih gampang gak? Oke, lebih gampang. Lebih gampang. Kalau kita dulu itu, kalau seandainya kita dulu di zaman sekarang, mungkin kita udah jadi artis semua ya. Iya. Mungkin YouTube kita nggak dari nol lagi Iya. kan. Mungkin YouTube kita udah gila-gilaan nih. Nah makanya
bersyukurnya sekarang ini kita udah mau gabung lagi. Ya, maksudnya kita udah mau kumpul lagi, kita mau apa ya? Nyari regenerasi lah. Maksudnya lu sekarang anak band udah enak banget nih. Iya. Itu sayang banget kalau lu nggak buat karya yang oke gitu, terus nggak lu publish kemana-mana, terus lu nggak ngumpul, maksudnya nggak di satu kelompok yang emang bisa ngangkat lu nih. Itu sayang banget. Karena gua ya itu, maksud gua industri sekarang udah gampang dan mudah, udah enak lah, nggak kayak zaman dulu ya, kita harus ke Jakarta dulu. Kemudahan apa yang lu rasain yang pertama? Kalau buat promosi ya enggak? Buat promo itu udah enak banget gitu loh, nggak perlu lu kesana-sana, terus Nggak perlu ke lu nggak perlu Jakarta. nyari label lah sekarang, nggak lu perlu jalan nyari, nggak sendiri. perlu ke Jakarta, nggak perlu nyari label perlu. terus. Apa ya, mencurahkannya itu tempatnya banyak. Oke, lebih gampang ya. Lebih gampang. Jadi naik motor doang, bonceng 5, bonceng 4 bisa aman ya. Gitu ya. Nah, kayak gitu loh maksudnya, kemudahan itu. Nah, kalau nggak perlu label tuh yang pertama Nggak ya kan. perlu. Artinya Nggak yang usah sakit hati lagi. Iya, sakit hatinya tuh bisa Udah bisa disilang. disilang, Nggak sendirian, enaknya tuh. Nggak tanya doang nih, tapi ada jenderal, ada ini segala macam. Kita Ada bareng-bareng. Ada BAG gitu ya. Bareng-bareng gitu. Terus itu nggak harus ke Jakarta, karena ini kita lagi bikin aliansi kayak dulu lagi gitu. Maksudnya tadi ya jawaban yang kedua ya, nggak sendirian intinya gitu. Nah kalau saya soal perusahaan musik ini yang lagi kita gerakin, maksudnya tanpa label kita bisa jalan sendiri. Tapi kalau ada label, artinya dengan kekuatan finansial di Lampung, Iya, makanya itu tadi naik motor baik ya kan, motor Gojek baik. 3 kita bisa meeting, pakai celana Benar. pendek juga nggak apa-apa. Nggak ada nunggu lu lagi lu. Iya gitu. Jadi Lu nggak usah telat. lu mau naik pesawat dari Pahoman ke W Halim juga nggak apa-apa. Suka-suka lu ya kan. Terus juga aja. Lu ntar malam mau nelpon, gue nyusul naik pesawat ya ke W Halim. Ya udah naik pesawat. Nah, kalau biar cepet dari 15 menit, pokoknya 3 detik lagi gue tunggu nyampe gitu. Karena naik pesawat. Sama telepon. Iya. Artinya semuanya jarak yang jauh itu bisa jadi dekat Dekat, gitu ya, maksudnya. Dan kerennya zaman sekarang nih bro, kita nggak ngomongin Indonesia lagi karena seluruh platform tuh judulnya udah internasional. Jadi memungkinkan yang kita bahas di grup, memungkinkan untuk internasional. Benar. Jadi sudah yang kayak musik tadi kan, solusinya itu kayak musik sendiri, sudah maunya band itu aja udah gitu. Iya. Band itu aja udah. Siapa yang ngedukung? Teman-teman di sekelilingnya gitu. Siapa yang ngedukung lu untuk bermusik seperti itu? Yang pertama kan kami semua bandnya maunya begini. Siapa pendukungnya? Semua teman-teman yang ada di aliansi itu gitu. Makanya memang judulnya memang harus diperkuat gitu loh. Maksudnya sebenarnya band ini mau ngapain, terus itu yang kedua itu lagunya, musiknya mau diarahin kemana gitu. Jadi enak juga kan teman-teman ngasih suggest, ngasih saran segala macem, dan nggak terkontaminasi sama label yang menaungi gitu loh. Kalau misalkan Ki yang ini kurang ini nih, tampung ya kan, nggak langsung telan kan, tampung ini kurang ini nih, nanti disadur dari saran teman-teman, oh begini, dan gampang ngerubahnya, langsung pun nggak apa-apa, karena band kita nggak ada yang, cuman kita yang punya band ini, bukan orang lain. Orang lain benar. Dan itu bisa kita pilih nih yang mau ikut campur di situ ya kan. Kalau dulu kan nggak bisa. Iya. Kalau dulu ya udah Ditentuin. kita udah tentuin nih, lu musik direkturnya ini, produsernya ini. Kita nggak bisa ya, sama teman-teman nggak bisa. Iya, nggak bisa explore ya, nggak bisa explore lagi gitu loh. Udah mentok. Nah, kalau sekarang udah enak. Ketantangan lu ngumpulin anak-anak lagi untuk ngeband apa Ki? Berat bos. Oh, iya. Kerasa sih. Iya, kerasa. Kalau kayak jenderal aja, tapi gini, kalau saat jenderal ya, jenderal itu contoh simpelnya gini Ben, bro. Jenderal itu yang satu-satunya manusia yang masih eksis di musik itu cuman gue. Iya, cuman lu. Cuma gue. 4 vokalis itu semuanya kerja. Ya kan, Indra pengusaha. Habis itu siapa lagi? Aun. Ajis pegawai negeri. Iya. Aun kerja di staf dewan. Si Rizky di BUMN. Ya kan? Nah gitu. Tapi kenapa ngeband lagi gitu bareng? Itu faktornya cuma satu. Karena ngeband sekarang lebih mudah, bener kata Iki. Benar. Yang kerja tetap kerja. Iya. Karena kalau mau rekaman itu kayak dari Ringga tuh dari Sukarame ke sini tuh ditinggal seng gitu. Seng udah gampang banget. Udah yang kayak main ke rumah kawan gitu, mau bikin lagu terus mau dirilis itu gampang banget gitu. Ya nggak ganggu,
tanpa harus mengganggu pekerjaan kita masing-masing, kita masih bisa berkarya. Iya, Intinya kan bisa poinnya berkarya. gitu. Dan passionnya jadi dapat. Nah itu yang mau gue tanyain ke Tanya tuh. Apa yang lo rasain ketika Tanya mau balik lagi gitu, mau berkarya lagi ya, intinya gitu ya, mau berkarya lagi. Lebaran 2 kali nggak? Lebaran 2 kali ya. Itu yang gue rasain. Bergairah Pak ya. Bergairah. Ada passion yang timbul kan. Ya karena gue selama ini kan begitu Tanya itu vakum, Bayu mutusin buat nggak mau nyanyi lagi, anak-anak udah pada bubar, hilang, semangat gue masih ada, Iya. ya kan? Itu gue buat ngerayu, ya, buat ngebujuk, buat ngedorong anak-anak ini buat karya. Sebenarnya buat karya sih, buat karya lagi tuh emang benar-benar berat. Yang pertama sih gue emang fokusnya ke satu orang dulu nih. Iya. Bayu mau, pasti yang lain jalan. Iya. Makanya awal gue pertama kali yang gue lakuin ya gue terus pepet Bayu nih dengan cara buat lagu gitu. Bagi rokok ya? Iya. Rokok EC ya? Anda kerja di EC ya sekarang? Iya. Promo boleh produk gitu. Gak boleh. Oh gak boleh. Lu gak boleh lu. Gak ada barangnya di sini. Aduh gue beli. Terus gue juga begitu ngerasa senang lagi begitu. Ternyata Bayu ini orangnya ngeliat momen gak. Jadi selama ini gue sama Bayu emang buat lagu tapi dia gak mau nyanyi. Tapi tetap dia produksi lagu, dia buat lagu. Gue minta, Bay lagu ini. Dengan gue minta waktu 5 menit, lu harus jadi nih. Yeah. Itu dijadiin namanya. Tapi dia emang gak mau nyanyi lagi. Nah begitu ada momen ini. Udah semangat juga Iya, ya. dia semangat. Begitu gue jelasin nih, kita pada mau kumpul lagi. Misinya seperti ini. Nah gue minta kita jalan lagi gimana. Dan itu dia oke. Itu yang paling gue seneng. Iya spiritnya. Dia ini kayaknya masih males nih sampai sekarang nih. Karena lu belum present ke dia. Nah sebenarnya dia tadi curhat sama gue kalau bininya emang nyuruh dia ngeband. Oh gitu. Jadi intinya gini Ru. Lu tuh sekarang gak sendirian gitu. Iya benar. Lu gak sendirian, band lu gak sendirian. Intinya gitu. Lu punya jenderal, lu punya teman-teman di luar nih semuanya gitu. Semuanya gitu. Ini sekarang kita pengen berbuat sesuatu buat Lampung. Lu gimana? Karena Tanpa benar. mengganggu pekerjaan lu ya. Pekerjaan, Tadi yang bisnis iya. kasino karambol tadi yang di depan tetap aman, masih jalan kok. Masih jalan. Malah bagus tapi omset nanti buat beli gorengan ya. Itu karena hadiahnya perempuan. Kalau itu dilepas aja gak usah jalan kok. Jalan ya. Tadi artinya ini sekarang lebih mudahnya tuh sekarang tuh kayak gitu. Ini kan kita ngomongin karya lah ya. Kalau soal pengalaman diiming-imingin label udah belajar masing-masing kan. Udah. Gua, lu semuanya udah ngalamin itu. udah kena semua. Artinya sekarang kita udah ngeband tuh udah nothing tulus gitu maksudnya. Sekarang nggak ada yang ngiming-imingin kita. Nggak ada, semua bergantung kita. benar. Jadi karya sisanya kenapa? Apresiasi udah diserahin ke orang yang dengerin nanti gitu maksud gua. Iya kan? Iya. Bagus dong beda aliran musik kita rame-rame tapi aliran musiknya beda. Beda. Berarti kan kita ngasih tawaran yang beda-beda gitu. Ini kan musik masalah selera, bro. Iya. Ya kan? Jenderal nih. Apa namanya? Fansnya banyak. Belum tentu semuanya dengerin. Gitu kan? Ada yang suka nonton aja. Tapi apa namanya? Nggak suka dengerin lagunya misalkan gitu. Ada. Faktanya banyak loh. Faktanya kayak zaman sekarang nih. Ardhito Pramono contohnya. Ardhito Pramono itu penontonnya banyak tapi jarang yang ngerti lagunya. Gitu. Benar. Cuman pengen lihat orangnya. Iya, penasaran aja gitu. Ini Dit, sorry Dit, diomongin. Langsung di tag lu Ben. Itu Pramono diomongin nih. Ya, iya lebih mudah, kemudahan aja. Ini bukan ngerayu-ngerayuin kalian juga, enggak juga sih sebenarnya lebih ke. Nah apa plan Tanya sekarang kayak gimana Ki? Kalau Plantanya sekarang lagi produksi lagu baru yang dengan nuansa musik yang baru kita coba. Iya. Karena kita kan alhamdulillah masih ada yang mau bantuin kita juga kan ya, selain ya gue tau lah. Siapa Andi yang bantuin? Ya Andi juga bilang karena kemarin Tanya ini kan ke British terus nih, ke Inggris terus kiblatnya. Sekali-sekali lah kita main ke Amerika gitu. Iya. Makanya ini bakal di album kompilasi nanti Tanya itu bakal berubah dengan bukan dengan genre ya, dengan musik, warna musik yang beda. Iya. Itu sih. Karena Andi kan kalau ngedirect dia pasti tanya, lo maunya kayak gimana ya, gitu, benar. pasti gitu. Dia nge-share dulu sih ke anak-anak, maksudnya sepakatin dulu nih. Iya. Mau nggak lu kayak gini gitu. Arahnya Iya, gitu. arahnya. Ternyata anak-anak oke, dan begitu gue share ke Bayu dengerin, dia langsung buat lagu baru. Dengan yang udah didengerin dia itu, wah begitu Andi bikin guide, kena. Kena ya. Ya. Makanya Bayu udah sikat lah. Iyalah.
Ben, Iya Pak. tidur kamu ya? Lu tanya dia masih bisa main gitar nggak? Gue penasaran itu doang. Enggak usah Saya main. kesini cuma takut dites Pak. Gitar masih ada Ben yang dulu Fender lo yang apa Squire. Squire lo masih ada Ben? Itu tele enggak bukan Iya Squire. Iya tele. Sombong. Bukan juga sebenarnya. Itu dijual. Enggak. Ada tapi masih. ada. Gantung. Udah karatan. Enggak juga. Masih lah disayang. Itu nggak diganti pakai kabel kan Ben? Enggak. Senarnya. Itu langsung keluar lagi terus dimainin lagi dong. Ya? Iya. Dia keluar sendiri malah gitu. Keluar lagi dimainin lagi. Ya happy nggak lo dengan kondisi yang sekarang gitu? Ada plannya anak-anak yang secara nggak disengaja juga sebenarnya nih poinnya nggak sengaja karena tergerak semua. Ini yang gue suka nih dari kerjaan kita yang sekarang ini. Iya benar. Itu yang gue suka. Jadi Gerak masing-masing deh. iya nggak ada yang disuruh. Nggak ada Gue yang tuh nggak nyuruh yuk nggak gitu. Pengennya kayak gini nih gitu. Kira-kira cocok nggak gitu? 1 lihat, 2 lihat, 3 biarin ngegambar, tahu ngumpul gitu. Karena jalannya di atas visi misi tadi tuh gitu. Iya. Bukan yuk gitu enggak. Gak cuman ngajak Visi misi. aja gitu loh. Ya kan? Visi misi Iya, karena gini. Ya bener Lu sih. diajak gak sih? Enggak sih. Saya mau minta malah. Karena poinnya tuh gini loh bro. Kalau kayak dulu kan ngeband nah mungkin sisa-sisa terakhir tuh kayak Tanya berubah jadi Jetsa. Tanya band tuh terakhir kayaknya semua band udah duluan ke Jakarta gitu kan. Iya. Tanya dia anak bontot. Iya maksud gue gini Ki kondisinya. Setelah kalian itu udah band yang bingung lagi kan. Iya. Semua tuh band kebingungan. Kebingungan, Karena semuanya udah di sana. PR-nya tuh kalau mau mundur lagi ke Lampung tanggung ya kan. Maju kayaknya juga susah gitu ya. Berat. Gitu kan. Apalagi ngeliat kita ya kan pada gagal semua. Iya ngerasa. Kalian pasti kerasa banget kan. Kayak ketinggalan gitu ya. Iya. Kok ketinggalan teman-teman yang lain gitu kan. Jadi belum lagi PHP label tuh percaya aja gitu. Masih sampai sekarang. Tapi seriusan itu Ki, maksudnya platform yang mau kelola sendiri itu apa ya namanya mau kita pegang semua gitu loh. Harusnya. Biar kita benar-benar bisa ngelindungin karya kita Karya sendiri. ya. Sebenarnya kan buat ngelindungin ya. Iya, siapa sih yang mau ngelindungin kalau bukan kita? Kan kalau di industrial kan kita tuh rentan kena tipu gitu ya. Rentan kena kena ansorga gitu. Guru. Tidur kamu ya. Gak ngerti apa yang dia omong. Gak ngerti itu. Jadi dia punya temen gak sih? Ya itu tadi enggak. Karambol tadi. Makanya saya pindah ke Masgar. Makin gak punya temen. Di Masgar gitu. Apa banyak gak sih? Lu di Masgar punya temen anak musik gak sih di situ? Gak ada ya? Nggak ada. Petani banyak. Tani ya. Tani ya. Lu Ben, lu apa namanya? Lu ngapain sih kerjaan dia sekarang? Dia ngapain sih? Saya keliling Pak. Global TV itu apa Global TV itu? Oh enggak Pak. Jaket lu doang. Ade. Punya adik. Punya dia lu. Iya dia ngejualin karcis untuk ini kasino. Kasino tadi. Oh, custom marketing freelance. Sebenarnya bisnis dibalik itu semua gitu ya. Marketing freelance. Jangan dibuka lah itu. Ini serius. Enggak. Gue pengen yakinin aja. Ben, apa waktu pas Iki cerita lu kayak gimana respon lu? Apa Tentang ya? Tanya Ya ini? kayak Iki bilang tadi ya, ada gairah baru lah gitu lah. Ya selama ini kan memang saat pas bukan mulai bubar ya. Tanya mulai misah itu kan gue kan termasuk yang mau ngapain gitu. Ya kayak guru tadi udah nyemplung nggak? Iya. Kuliah udah benar-benar ditinggalin cuman buat itu gitu kan. Tiba-tiba Ikut-ikut lu. tengah jalan dar gitu kan. Bingung mau Lu ngapain. juga bucin dulu. Wah ini bongkar-bongkaran nih. Kan sama. Gue percaya sih. Tapi gue setiap manggung gak pernah buat cewek. Iya iya. Lu yang Benny yang bawa cewek ya? Iya buat cewek tahu. Enggak, gue bela lu. Iya, iya. Karena Benny bawa ceweknya ada mobil ya. Oh kan, iya, dulu ada manfaatnya Iya, ada ya. manfaatnya. Oh nakal di mobil ya? Ini dia editor. Belakang panggung kan Tahu kalau ini.
Kaca 80% ya kan. Aduh. Jadi geng, gue tuh gini loh, apa Ben, gue ini salah satu saksi hidupnya Iki. Maksudnya dia kemanapun dia kerja gitu, dia pasti selalu nunjukin ke orang-orang itu, ini gue punya band gue tanya namanya, ini personil band gue dulu Aurora segala. Dan gue ngelihat banget dia nge-present itu. Ini saat dia kerja di mana, di Klasmal, saat ini di EC, itu sama, dia bener tetap. Yang gue lihat itu ini masih ada dia nih, cuman memang karena sendirian. Dan gue waktu itu juga nggak bisa berbuat apa-apa karena satu dia juga kerja, yang kedua beda saat gue bergerak sekalipun gue harus kayak gimana nih, masalahnya beda, udah individual gitu loh. Sebenarnya thanks to pandemi juga sih, pandemi ini sebenarnya nyatuin kita. Pandemi nih, Bener. Iya, ada hikmahnya gitu, ada hikmahnya. Dan kondisinya gini bro, catatannya. Industri musik ini kan lagi tidur gitu. Sebenarnya tidur. Yang gue khawatirin sih ini gue curhatnya malah di podcast kalian gitu. Yang gue khawatirin mereka bangun gitu. Dan saat itu kita udah tertinggal gitu. Nah kalau kita mau kejar itu sebenarnya sekarang. Karena mereka sedang tidur. Ini harus pelan-pelan ngomongnya. Takut bangun. Dan berisik. Iya gitu. Jadi formula-formula yang mereka lakuin itu intinya bingung juga gitu. Jadi mendingan tidur aja lah. Nunggu momen. Jadi jangan heran nih kalau lu ngelihat di televisi, YouTube channel atau apapun itu, yang nongol itu yang viral, terus dibuatin lagu, yang viral dibuatin lagu. Jadi kayak nunggu momen, bukan kayak dulu. Kalau dulu itu bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. Coba deh, polanya dipelajarin deh. Iya. Bukan siapa-siapa. Kalau sekarang ini kan yang viral dibuatin lagu udah itu udah. Iya gitu. Kalau sekarang udah tinggal nunggu jegat di depan doang gitu. Oh ini jadi ambil produksi, minta advance kasih. Gitu. Kalau dulu itu enggak, bukan siapa-siapa dikasih advance, maksudnya dibiayai lah, maksudnya gitu ya. Terus jadi, nggak jadi nggak apa-apa, label nggak baper karena kapasitas mereka di situ. Nah sekarang itu ngambil orang yang bukan siapa-siapa itu blunder buat label. Sekarang. Makanya begitu sebelum rekaman gembel, pas rekaman gembel juga tetap gitu. Ya kayak gitu kondisinya. Semuanya ini nggak, ya beruntung lah band-band yang udah settle. Jadi pada saat dia rekaman sama label ya nggak ada masalah karena dia udah settle gitu. Dia bisa berkolaborasi malah gitu. Mungkin dengan metode kontrak yang berbeda kali kan. Entah titip edar atau ini band gue bisanya ini nih. Band lu bisanya apa? Label bisanya gimana gitu. Nih yuk kita kolaborasi yuk. Jadi hingganya makin lebar gitu, makin besar. Diem gak? Baunya udah mulai aneh. Ini kuntilanak datang gak kira-kira? Gila. Maaf ya mbak. Iya mbak. Baunya itu udah pusing, ini tambah ini lagi. Aduh. Dia udah rokok banyak kok. Dia kayak bapak-bapak sekarang. Aduh. Lebih tua dia gak? Terakhir lu main drum kapan sih Ru? Gak inget. Udah gak inget ya? Bener-bener blast ya? Bener-bener blast. Tapi dia main drum itu dari SD emang gak? Iya. Maksudnya ini jadi apa namanya, ambil momen waktu ini aja Ki, menurut gua sih ya. Waktu santai-santainya banget, ngambil momen latihan ngejam gitu. Ngejam. Misal, dan itu bisa di mana aja, maksudnya kalau perlu lu ke Masgar gitu kan. Kalau perlu. Enggak, kalau itu gak perlu. Soalnya di di Masgar itu nggak ada studio rental. Ada. Jadi nggak mau ini dia. Itu kan ruang komplek. Jadi orang kantor istri itu ternyata tetangga ini ada yang suka musik juga. Dan mereka nyiapin. Tapi drumnya belum ada sampai sekarang. Bawa drum dong berarti dari Bandar Lampung, dari Karang. Enggak ada drum juga. Tahu siapa yang mau ngasih drum ini? Kalau ngasih sih enggak, minjemin mungkin. Enggak apa-apa. Minjemin mungkin. Berharap banget ya endorse lu. Bisa. Ingat loh. Buat dari kardus gitu, kaleng dulu. Oh iya, kayak di YouTube gitu ya. Biar dikirimin mic foto. Gua kan dulu cuma dapet China. Nah komoreng dapatnya apa? Ayo. Kahon itu cuma 400.000 kali. Nah, ini udah mulai curhat. 3,5. 300.000 juga bisa beli kahon tuh.
Kurang enak kayaknya pakai itu. Karena Iya lu drummer ya, bukan gendanger. Drum ya. Ya artinya gitu, kayak misalkan kayak Ringga gitu. Ringga kalau kesini terus, Nah, gue pasti main juga ke tempat dia Gue gitu, sempat, gitu. ya maksudnya dengan kayak gini gue sempat senang banget tuh ngeliat semangatnya Ringga ya Iya. kan. Terus semangatnya Iman. Nah satu lagi tuh ngomongin Ringga dan Iman. Lu tau gak bro? Saat ini yang menginisiasi pergerakan itu rata-rata itu drummer. Drummer, benar. Drummer yang lebih aktif. Kayak Ferdi, Ringga, Iya. Betok. Itu produser-produser Indra. semua itu. Indra alias Betok. Masih disebut juga. Ringga jadi produsernya Jenderal Jenderal. sekarang. Terus itu Iman. Terus itu ada apa Ferdi. namanya Ferdi jadi produser visualnya. Terus ada Indra alias Betok jadi Jadi produser. polisinya. Seven Polisinya. Bisa tidur. Ferdi mana? Ferdi Seven Seven Sky. Sky. Seven Sky. Seven Sky. Gitu. Jadi malah drummer lagi pada on fire Iya, nih. on fire. Nah sebenarnya yang harus kita pelajarin adalah kesalahan-kesalahan kita terdahulu. Ya kan? Banyak enggak? Nah itu yang harus diperbaiki di era sekarang. Contohnya apa namanya yang yang lu bilang tadi nunggu diajak gitu. Minder lah, kenapa Ya. mau gabung-gabung aja, nunggu diajak lah biar gue nggak minder Nggak gitu. minder, Nah ya. sekarang udah ketahuan Ru penjelasannya. Itu apa ya? Itu cuman bahasa bercanda. Iya nggak maksud gue. Diajak itu. Bener juga gak apa-apa. Iya maksud gue. Tapi aslinya enggak. Nah gue lebih seneng nih dengarnya. Iya maksud gua yang makanya tadi gua kasih di mukanya kayak gitu tuh. Di sini apa visinya kayak gitu, kita mau ngidupin Lampung biar apa ya, kalau mau dengerin musik ya ini ada musik anak-anak Lampung nih gitu buat masyarakatnya gitu. Artinya pengennya Lampung itu jadi tuan rumah di kotanya sendiri sebenarnya. Harus. Maunya kita semua Iya, tuh kayak misinya gitu. kayak gitu. Jadi sebenarnya gabung-gabung aja itu apa namanya itu jauh lebih baik karena agak susah juga nanti. Pokoknya poinnya kita tuh kalau ngajak tuh kesannya kayak nyuruh-nyuruh gitu. Iya. Yuk maksain orang gitu. Kesannya kayak gitu. Biarin gue sekalian ngomong di podcast juga Iya, nih. bener. Kenapa sih nggak ngajak nah? Kenapa sih nggak ngajak? Ya kalau yang diajak yang ngerti sih iya. Iya. Cuman kalau orang Yang baperan ya kan. satu atau ketemu orang yang bener-bener apatis, yang bener-bener Apa sih? gua nggak mau lu ajak Iya. gitu lah. Emang Siapa nggak sih mau. lu gitu Iya. ya? Takutnya Untungnya digituin. apa gua ngikut lu nggak? Iya. Nah kesannya kan jadi kayak gitu kan. Nggak ke situ lah arahnya sebetulnya. Ini kita mau, ya lu kalau mau jalan bareng ayo gitu loh. Karena kita lagi buat Dulu kita kendaraan bicara ini. who is Tanya band gitu. Sekarang udah nggak ke situ bro. Gua ngajakin teman-teman semua ini untuk naik kelas gitu. Naik kelas tuh dulu kita jadi anak band, just anak Iya. band. Sekarang harus who is Guru, who is Iki, who is Benny gitu. Karena kalian pelaku sejarah, bukan saksi sejarah. Ya kan? Karena kalian yang ngalamin itu. Ya kalian lah yang harus diajak ngobrol. Kebanyakan kan orang gitu. Yang diajak ngobrol malah bukan pelakunya Pelakunya. gitu. Malah dengernya dari saksi, ya kan? Dari saksi. Pelakunya kenapa? Pelakunya pas diajak ngomong kayak gitu bang. Nggak ngaku misalnya. Ya kayak gitu nggak ngaku misalnya. Masa sih gue dulu ngeband ya kan? Iya. Kurang sosok jual mahal gitu kan. Enggak itu mah ini. Karena dia ngerasa apa? Nggak bisa salin juga. Ngerasa karena memang udah bukan lagi di situ passionnya gitu. Sekarang geng kalian tuh dibutuhin sekarang. Karena petanya ada di kita semua. Ini kayak gini nih. Alur yang Tanya lewatin tuh seperti ini. Nah itu yang di sharing. Nah kesalahan-kesalahan itu kita perbaikin sekarang gitu. Sekarang tuh jawaban-jawaban kalian itu berguna buat generasi hari ini sama generasi yang akan datang. Sadar gak sih kalian tuh kalau kalian jadi primbon buat generasi hari ini sama yang akan datang. Bingung anak-anak generasi sekarang sama yang akan datang tuh mau nanya sama siapa. Iya benar. Karena anak band di Lampung itu bukan nambah sedikit sebenarnya, nambah banyak. Iya sebetulnya. Tadi ada pertanyaan kan gue teleponan sama Doski Iya. ngobrolin soal publishing. Doski tanya perkembangan anak-anak Di Lampung. band di Lampung gimana nggak? Iya ada, gue bilang kan. Faktanya mana? Faktanya gue main-main ke studio-studio recording di Lampung, gue bilang kan. Dan itu sudah data bank lagu itu sudah lebih di atas 100 lagu, gue bilang kan. Nah bukan anak bandnya ya, yang harus diingat adalah Tanya band satu band tuh bisa bikin 3 album loh, gitu Iya, kan. benar. Nah sementara tugas publishing adalah untuk melindungi karya. Bukan bandnya. Oh iya juga kata dia kan. Artinya kita tuh kalau cuma punya 100 band aja cukup.
Iya. Kalau 100 band masing-masing 3 album itu udah 3.000. 3.000 ya. Gitu loh. 3.000 Bang lagunya Lampung gitu di Lampung. Nah, gimana generasi sekarang, gimana generasi yang akan datang? Itu bakal banyak yang diiniin gitu, banyak banget yang diurusin. Makanya sayang kalau nggak bikin company perusahaan di Lampung. Harus. Gitu. Lu bayangin Ki, kalau seandainya dulu ada Kangen Band, Hijau Daun, The Iya, Potters, The Potters, Jenderal, Tanya apa segala macemnya ya, Getting Wet, Udara segala macem nih. Tetap bikin ada sultannya di Lampung nih, set bikin label. Karena yang dibutuhin anak-anak dulu cuman label. Enggak nih sultan nih kan, label dengan distribusi, itu doang kebutuhan mereka. Cuman itu. Oke nih si Sultan bikin nih, das. Maka si itu masuk nih. Kita semua akan masuk sana karena tujuan kita itu. Itu ya. Karena nggak ada kan di Lampung. Ya, makanya kita ke Jakarta. Kalau ada di Lampung ya kita masuk ke situ. Ngapain kita ke Jakarta? Gitu poinnya kan. Nah pertanyaannya, lo bayangin itu label udah sekaya apa sekarang kalau kita semua masuk ke sana. Benar. Pola yang kita jalanin sekarang itu memicu banyak pengusaha-pengusaha yang bakal masuk ke sini, incas ke sini. Makanya langsung kita tawar-tawarin ke teman-teman aja dulu nih gitu kan. Nggak bisa sendirian, barengan. Nggak bisa pakai duit, pakai usaha, tenaga segala macam. Itu dulu nih pakai celah-celah apa nih yang bisa diajak. Karena kan kita bukan lagi sistem yang kita tawarin untuk membangun sekarang, bukan uang bro, tapi barter. Iya. Ya kan, kita punya koneksi, kita punya network, kita punya jalur, kita punya pengetahuan. Tukeran yuk sama apa nih, ya kan? Bukan uang ya. Kalau Jakarta memang serba uang semuanya biar memudahkan segala macam bentuk itu. Ya sama-sama berjuang. Contoh kecilnya nih ya, contohnya saat band kita, misalkan Iki Tanya mau rekaman di studionya Suara Mas. Terus Mas Budi tawarin ya udah rekaman aja di sini gratis gitu. Iya. Gitu kan? Di challenge kayak gitu tuh. Artinya Mas Budi udah baca peluang masa depan. Sebenarnya bukan Tanya tempat dia cari uang, tapi Tanya akan jadi marketingnya dia. Dia akan cerita nih. Iya, sama kayak yang dilakuin sama drummer Illusion nih. Drummer Clash. Illusion. Nah, Illusion kan jadinya kayak gitu di sini. Nah, artinya kita semua ini kayak jadi marketingnya Mas Budi, tapi it's okay sama itu. Apa-apa, ya. Karena itu bentuk ucapan terima kasih kita. Ya. Wajar gitu. Makanya gue bilang ini barter network. Saling ngebantu lah. Tapi buat yang di Lampung. Iya, makanya gue lebih support yang ke situ tuh, karena tujuannya memang buat itu. Termasuk Freemax yang mau direncanain gitu kan, atau media yang direncanain kayak gue gitu kan. Itu semuanya anak-anak Lampung. Gitu. Ada yang sih di luar tuh cuma buat branding ya kan. Soalnya ada juga nih kadang, nah itu yang gue rasain di Lampung tuh kurang apresiasi, gue akuin itu. Yeah. Kenapa waktu itu? Ya gue juga nggak bisa nyalain itu karena gue jalannya sendirian. Ya kan kayak gini, makanya gue pancing terus nih, ini branding nih. Nih selebgram, lu nggak mau gue undang, nih gue ajak yang 2 juta subscribernya. Jess Amalia, ini 0 rupiah gratis, dia mau duduk di podcast gue gitu. Nah artinya ini sampel doang ya kan. Maksud gue nggak usah sombong, jangan sombong ya kan. Ini masih di Lampung aja sombongnya dunia akhirat kayaknya ya kan. Iya. Sombongnya se-internasional. Nah, ini kita bawa yang lebih di atas dia. Itu nggak ada sombong-sombongnya dan nggak dengan gua nggak bayar dia itu rezekinya tambah banyak gitu kan. Benar. Apa sebenarnya dengan segitunya dia harusnya gua bayar mahal dong gitu kan. Ini enggak, ayo bang tukar circle Ki. Iya, barter circle ini. Ya itu yang harus kita lakuin sekarang nggak? Iya, Jess Amalia itu 2 juta loh subscribernya. Subscriber kita waktu pas gua ngajak kerja sama podcastan itu 1.000. Kayak langit dan bumi tau gak lu? Tapi kenapa dia mau? Karena tukeran circle. Iya benar. Nah, itu, tapi untungnya dia mau ngebangun ya. Mau ngebangun, maksud gue yang kayak gitu mau aja ngebantu, gitu. Maksudnya masa kita yang sama-sama di Lampung gak mau saling bantu sih ya, gitu. iya. Janganlah. Subscriber Nanti lu redup gak ada yang nolong. Ya kan? Iya maksud gue jangan lah. Gue ngerti maksudnya lu usaha lu yang udah lo lewatin tuh panjang keras dan lain-lain. Gue paham gitu. Prosesnya panjang. Iya tapi lu lihat-lihat juga nih. Maksud gue lu mengkurasi atau memilih-milih itu boleh ya kan. Lu jangan juga lu ngedukung orang yang males-malesan juga. Iya. Kalau ngeliat orang yang kan bisa lihat sih, misalkan Tanya nih pengen bikin gitu, pengen collab sama siapa kan
yang diajak collab juga kan ngelihat kan, wah ini ngegas banget nih dia nih gitu kan. Semangat Iya, banget. Yang dilihat tuh bukan subscribernya, bukan apanya, tapi memang pergerakannya nih. Artinya kalau gue support nih, sama aja gue sudah mendisplay gerakan yang cepat itu juga gitu loh maksudnya. Nggak ada lihat 0 subscriber nih segala macam. Ingat kata Radio kan, 0 subscriber juga nggak apa-apa. Tapi pergerakannya yang lagi ngegas ini yang bahaya. Ayo kita gas kan. Gerakannya harus kita gas. Lain halnya kalau misalkan mau coba-coba nih kayak dia nih males-malesan, tiba-tiba kepikiran mau collab sama ini ya. Itu yang diajak collab juga males bro. karena dengan menolong lu itu juga nggak nolong lu. Karena dia juga nanti tahun depan lagi nih baru mood. Ya kan tahun depan lagi nih baru mood. Sama aja jadinya mati juga nih konten yang udah dibuat. Gitu Ki maksud gua. Pergerakan jadi kayak gitu poin yang bukan mereka juga sombong sama yang baru gerak gitu, tapi lihat-lihat juga maksudnya dia ini memungkinkan atau enggak. Nah, apa poin yang paling pengen banget lu sampai ini? Dari Iki dulu deh. Saat ini lu tuh pengen nyampein apa gitu keresahan lu? Buat anak. Ini pertanyaan terakhir sebelum lu tuh podcast dah ini. Iya. Gue sih pengennya gabung lagi. Semuanya gabung lagi. Ayo kita bawa daerah ya. Nah, lu kalau mau berjuang dengan sendiri, lu nggak akan kuat bos. Lu bisa, tapi susah. Iya. Gitu loh. Makanya dan lama. Iya, ayo kita gabung lagi. Kita bareng-bareng lagi. Daerah kita udah mulai maju ya. Sebenarnya daerah kita ini udah dilirik udah lama ya. Apalagi di musik ya enggak. Musik itu ya kalau gua ngeliat daerah tetangga aja, musik yang di daerah kita sendiri itu lebih maju daripada musik yang di tetangga kita sebenarnya gitu. Tapi kita nggak sadar itu ya kan. Makanya ayo kita gabung lagi, kita jalan bareng lagi gitu. Ya buat regenerasi ke depan biar nggak usah malu-malu lagi lah. Ngapain malu-malu? Kalau mau gabung gitu kan. Apalagi yang punya karya, karena gue ngerasa karena karya kita ada. Gitu. Iya, ini khususnya juga bukan buat teman-teman di Bandar Lampung aja ya. Iya. Ini ngomongin itu gue ngomong Lampung berarti Pringsewu, Kota Bumi, Metro dan lain-lain ya. Banyak lah yang bisa dijapri nih anak-anak gitu kan. Mungkin gue ada yang circle lu gue nggak kenal nih Ki ya kan, gue nggak tahu ya. Mungkin circle-nya siapa boleh nih. Nah itu gunanya kita ngumpul lagi kan. Siapa tahu bawa itu maksudnya. Gitu. Maksudnya gitu. Gue sih yang nggak cuman Bandar Lampung ya, satu Lampung karena kita daerah ya, provinsi yang kita bawa ya kan. Makanya gue takutnya nanti kan ada yang baper, nggak mau ngurusin anak-anak Bandar Lampung doang ya, nggak gitu lah gitu kan. Ya tergantung semangatnya tadi. Iya. Kalau yang lebih semangat yang dari Liwa loh. Iya, nah kan kita nggak tahu kan, nggak taunya yang meledak malah anak Pringsewu. Misalkan gitu kan, ya bagus. Kalau ada di aliansi yang sama sih asik juga. Nah pansosnya juga enak bro. Benar. Ya kan. Kalau dia ada gelagat buat maju tuh dukung terus tuh. Masalahnya kalau dia naik kita tinggal pansos. Yoi. Dia nggak mungkin nolak pansosan kita karena lu nggak bakal sukses kalau nggak didukung kita nih asik gitu. Dan dia ngerti juga, nah keren yang dibangunkan bukan nganggap pansos karena faktor apa, tapi karena ngerasa saudara gitu loh, ngerasa sama-sama berjuang bareng. Sama-sama ya kan. Itu sih yang gue harapin ke anak-anak semua ya. Maksudnya, ayo dong. Kita ini banyak tapi nggak ada. Iya sendiri-sendiri. Ya nggak kelihatan. Tapi kalau kita gabung itu kita bakal kelihatan sama orang. Itu sih yang gue harapin ya. Makanya gue semangat banget buat ngumpul ini lagi. Gitu. Itu kalau gue dari band. Ada dari band? Makasih ya Ki. Apa yang mau lo rasain? Atau lo mau tanya sesuatu sama gue kali? Ya kan? Kalau gue sih nggak ada keresahan ya. Ya mungkin keresahan itu udah di ini semua lah. Cuman seneng aja gitu. Udah apa ya. Tanya Ribon gitu ya. Gak sabar aja mau ini lagi kayak mana gitu ya. Ini bukan buat tanya. Ya pokoknya gue seneng aja. Udah. Jadi yang lain harus ngikut ngerasain seneng ya. Ya. Itu maunya band. Karena cara kerjanya memang kayak gitu Ki. Musik itu kan misteri ya, unik ya. Jadi cara kerjanya memang ketika kita fun ngasih semua energi kita di dalam sebuah karya, makanya orang ngerasainnya juga sama. Kan kita ini jualannya gini, kalau kayak jual makanan tuh dari lidah turun ke hati. Kalau kita kan medianya audio nih, dari kuping turun ke hati. Kitanya aja bikinnya aja nggak
nggak sepenuh hati ya kan, gimana orang menerimanya mau kayak gitu. Sama kayak lo masak, Benar. garam seadanya fresh, Udah. ya kayak gitu. Sama kayak kita ngetek itu kayak seada-adanya aja ya, nggak gitu lah. Iya, benar. Jadinya komposisinya yang didengerin tuh nggak pas. Apa yang lu kasih ya itu yang Mau dirasain rasain. gitu dong. Nah lu gimana? Lu mau tanya apa sama gua, sama Iki mungkin, sama siapa yang mau lu? Nggak ada. Ya harapan Terus? lo apa? Apa? Jangan lu bilang males. Balikin aja. Jangan Ben. Ini satu band dia yang nggak punya motivasi kayaknya. Lanjutkan. Lanjutkan. Anda ini pendukung siapa nih? Komentar Anda ini politik sekali. Iya dipotong nanti di sama Eka Gustiwana. Kalau Lanjutkan. gue sih ngikut aja. Kemana? Ngikut apa ini? Ngikut aja apa aja lo. Ya sekarang tuh nggak boleh gitu Ru, nggak boleh ngikut-ngikut aja beneran. Jadi memang ide itu it's time loh. Ini waktunya nyumbangin something, nyumbangin sesuatu karya yang luar Dan yang biasa. pengen lu gua pengen kasih tahu nih, kita ini nggak bukan zaman dulu lagi bos. Bukan zaman kita dulu yang masih kekanak-kanakan yang belum dewasa. Sekarang udah pada dewasa ya. Jadi udah istilahnya kalau ngomongin sekarang nih udah nggak ada lagi ceritanya tanya itu bubar. Gitu. Jadi karena ngebandnya juga ya sesantainya kita aja gitu, sesantainya kita, tapi karyanya enak nih, udah bisa dipublish. Yang main judi tetap main judi, ya kan? Masih. main karambol gitu. Udah bisa dilepas lah. Udah bisa gitu, enak banget gitu. Mau main tempat kawan, mau main ke kantor teman itu santai aja gitu. Udah nggak perlu lagi ngongkos ke Jakarta, nggak perlu swab lu ini. Nggak perlu. Ya kan ke kantor kawan itu nggak perlu tuh. Ke Masker sini nggak perlu swab ya kan? Iya kan ongkos kita misalkan nih ya ke Jakarta itu kalau ongkos 150.000 tuh swab 2,5 udah. Antigen ya kan kok jadi mahal. Tiap hari bukannya tambah murah tambah mahal. Karena ada kebutuhan. Gitu bro. Thank you banget ya Tanya ya. Mudah-mudahan Sama-sama, spirit ini bisa dibawa sama generasi hari ini dan yang akan datang. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Gua kedepannya gue tungguin Ben kebahagiaan lu di dalam karyanya nanti ya kan, di dalam Amin. nanti kita bikin showcase ya, manggung lo harus latihan drum karena harus ada showcase-nya nanti, rencananya mau kita bikin rame-rame yang mau gue meetingin sama Iki nih, kita bikin showcase harus latihan lagi ya, walaupun manggungnya juga nanti timeline-nya dicocokin kapan bisanya gitu loh, nggak maksa ini ya kan, tanggal segini siapa yang bisa nih kayak gitulah, kita ngumpulnya gitu tuh. Oh ini sama ini ya udah tanggal segini sama ini ya showcase-nya itu ya gitu. Udah enak banget. Pokoknya tenang aja loh, masalah waktu mah aman lah, bisa diatur. Bisa ditinggal lah. Bisa diatur. Jam-jamnya juga bisa diatur, tapi jangan ngaret lagi. Udah diatur semua, ngaret lagi. Dia udah on time. Ini yang ngaret. Anda ini Jauh. Mentang-mentang Anda udah kerja di Global TV, sibuk syuting The Voice Indonesia. Saya juri Pak. Giring ya? Iya gitu. Oh iya juga ya, mirip ya. Cuman yang ini hitam. Ini gontor banget. Ini miring ya. Bye. Oke guys, give applause Tanya Band.